memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng, kamu harus datang mengunjungiku agar kita bisa minum bersama." Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengaktifkan tungku kembali dan pusaran muncul di hadapannya. Dia melihat ke alam surgawi sekali lagi sebelum melangkah ke pusaran dan menghilang. Cihu menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan kuali kembalinya juga. Dia mengaktifkannya dan masuk ke pusaran seperti yang dilakukan Wang Lin. Banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi satu hal yang mengejutkan semua orang di negara kultivasi peringkat 4 atau lebih tinggi adalah murid inti Suzaku, kupu-kupu merah, telah kehilangan lengannya karena seseorang. Dengan hancurnya aliansi 4 sekte dan Sueyu menjadi negara kultivasi peringkat 5, ketenarannya meledak di planet ini. Rumor tentang dirinya tidak pernah berakhir, seperti bagaimana dia mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti Suzaku. Hal-hal ini masih dibicarakan oleh para kultivator. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kupu-kupu merah telah memperoleh kuali hujan dan telah memasuki alam surgawi. Namun, 5 bulan yang lalu, semua negara kultivasi peringkat 5 berkumpul di altar Suzaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Konferensi ini sudah setengah jalan ketika pusaran tiba-tiba terbuka di langit dan kupu-kupu merah berjatuhan. Dia kehilangan lengannya, dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Ini adalah nama yang diucapkan kupu-kupu merah sambil mengertakkan gigi sebelum pingsan. Semua utusan dari negara kultivasi peringkat 5 tercengang. Tak lama kemudian, berita tentang kupu-kupu merah kehilangan lengannya dan menyebut nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada nama kupu-kupu merah. Itu menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang menebak-nebak dari planet mana Cheng Niu ini berasal. Suatu saat, kupu-kupu merah terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini berasal dari Suzaku, dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh planet terkejut. Hal pertama yang terjadi adalah nenek moyang keluarga Cheng memeriksa daftar keluarga mereka. Mereka benar-benar menemukan seseorang bernama Cheng Niu. Namun anggota keluarga tersebut belum genap berusia 30 tahun dan baru pada tahap pendirian fondasi. Nenek moyang membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Suzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Alhasil, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik populer di kalangan kultivator. Ada lebih banyak lagi kultivator yang mencari-cari untuk mencoba menemukan identitas sebenarnya dari kultivator misterius ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Negara Suzaku bereaksi terhadap semua ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan hal ini sangat jarang terjadi. Orang bernama Cheng Niu menjadi pemuda nomor 1 di Suzaku. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin bukan nama sebenarnya Cheng, hanya sedikit orang yang mempercayainya dan banyak orang yang datang berkunjung. Hal ini menyebabkan Cheng Niu dari keluarga Cheng ketakutan sekaligus sedikit bangga. Masalah ini tiba-tiba melonjak lagi ketika Tuan Muda Klan Iblis Raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Cihu menyebabkan banyak orang datang berkunjung, dan Suzaku bahkan mengirim seseorang untuk datang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Cihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh utusan dari Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal. Saya tidak tahu nama asli orang ini, saya hanya tahu namanya Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak dapat diduga, dan mengenai dendamnya terhadap kupu-kupu merah, saya tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang saya lihat, rekan kultivator kupu-kupu merahlah yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku berbohong, biarkan jiwaku menghilang. Setelah Cihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki kultivasi pintu tertutup dan menolak untuk melihat pengunjung. Pernyataan ini entah bagaimana bocor dan menyebar dengan cepat. Hal ini membuat nama Cheng Niu kembali melambung di mana-mana dan semakin terkenal. Selanjutnya, setelah kupu-kupu merah pulih, dia mengirimkan pesan melalui Suzaku yang mengatakan, Cheng Niu, pertarungan kita belum berakhir. Aku menunggumu menemukanku. Cheng Niu, siapa kamu? Pertanyaan ini tidak hanya ada di hati Cihu dan kupu-kupu merah, tapi di benak semua orang. Siapa sebenarnya Cheng Niu ini? Meski kupu-kupu merah pernah merekam potret Cheng Niu, Suzaku tidak pernah merilisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Suzaku. Di sebuah sekte kecil di negara kultivasi peringkat 4, seorang pria paruh baya bergumam pada dirinya sendiri, Cheng Niu, itu nama ayahku. Namanya Cheng Dan Niu. Awan menutupi langit di area tempat Wang Lin memasuki alam surgawi.
Petir menyambar di langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sangat sedikit kultivator yang keluar di tengah hujan ini, dan bahkan lebih sedikit lagi manusia. Suatu hari, dua pedang terbang melintasi langit. Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua dan seorang wanita muda. Separuh rambut lelaki tua itu sudah memutih, dan kerutan mulai muncul di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan cukup cantik. Gadis itu tertawa. Guru, bepergian di tengah hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode pelatihan yang bagus. Orang tua itu tertawa. Benar. Jika kamu tetap rajin, kamu akan dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun. Gadis itu tiba-tiba bertanya, Guru, menurut Anda tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu untuk dapat mengambil lengan dari kupu-kupu merah? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris? Cheng Niu adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana orang seperti saya bisa menilai dia? Namun, tebakanku adalah bahwa orang ini adalah kultivator formasi jiwa tahap akhir, bukan transformasi jiwa, atau kupu-kupu merah tidak akan kehilangan lengannya. Dia akan mati. Raungan menggelegar terdengar di telinga mereka tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara. Tiba-tiba ada lebih banyak petir di langit, dan di dalam petir itu muncul pusaran raksasa. Episode 327 kembali. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran seperti ular perak yang meluncur ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia meraih muridnya dan segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di hadapannya. Cermin kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi cermin dan dengan cepat pecah. Orang tua itu tidak sempat merasa sedih atas kehilangannya. Dia menggunakan ledakan dari cermin yang pecah untuk membuat cadangan lebih banyak lagi. Namun, petir ganas menyerbu ke arah mereka. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan. Dia menggigit bibirnya dan mendorong gadis itu menjauh. Pergi. Gurumu akan memblokirmu, ayo. Guru. Mata gadis itu memerah dan dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, petir yang menyambar ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi sebuah bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan kilatan terang, dan seorang pria muda mengenakan pakaian putih keluar dari cahaya tersebut. Orang tua dan muridnya menatap dengan heran pemandangan ini. Mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pemuda itu tenang saat dia keluar dari bola petir. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada lelaki tua dan muridnya. Pemuda berkulit putih ini adalah Wang Lin. Planet Suzaku, aku kembali. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian memandang ke arah lelaki tua dan perempuan muda itu seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk menyambutnya. Dia tersenyum lembut dan bertanya, rekan kultivator, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Suzaku akhir-akhir ini? Wang Lin memperhitungkan bahwa ketika kupu-kupu merah, yang kehilangan lengannya, kembali ke Suzaku, hal itu akan menimbulkan gangguan. Lelaki tua itu berdiri di hadapan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, Senior, banyak hal telah terjadi di Suzaku akhir-akhir ini. Saya ingin tahu apa yang dimaksud senior. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, ceritakan semua yang telah terjadi. Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, gadis di belakangnya langsung berkata, yang terbesar tentu saja adalah orang bernama Cheng Niu. Cheng Niu. Wang Lin terkejut. Dia mengusap hidungnya dan segera menyadari apa maksudnya. Gadis itu mengabaikan pandangan tuannya dan dengan cepat berkata, itu benar. Hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Kupu-kupu merah kehilangan lengannya karena dia. Wang Lin merenung sejenak sebelum tersenyum tipis. Dia sudah menduga ini, jadi dia tidak terkejut saat mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan santai bertanya, seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia diinginkan oleh Suzaku? Gadis itu hendak berbicara ketika tuannya menghentikannya. Orang tua itu dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, Senior, Suzaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu. Wang Lin terkekeh. Dia melihat melewati lelaki tua itu dan ke arah gadis itu. Dia kemudian mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, melemparkannya ke depan, dan tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar, lumayan, jauh lebih baik dari gurumu. Sebotol pil ini akan membantu Anda mencapai tahap formasi inti. Ini hadiahku untukmu. Dengan itu, Wang Lin menghilang.
Pusaran petir perlahan menghilang seiring hilangnya Wang Lin, dan hujan terus turun. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Bahkan saat ini hatinya masih belum stabil. Meskipun senior itu tersenyum sepanjang waktu, dia merasa seperti berada di hadapan dewa. Yang harus dilakukan pemuda itu hanyalah mengangkat tangannya dan lelaki tua itu akan mati. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, pil jenis apa ini?" Orang tua itu mengambil botol itu dan melihat ke dalam, lalu ekspresinya langsung berubah saat melihat pil itu. Dia segera menuangkan satu pil dan mengendusnya. Tubuhnya bergetar. Dia segera memasukkan kembali pil itu ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tas pegangannya. Dia menyeret gadis muda itu dan segera meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa frustrasi. Ketika jarak mereka lebih dari 10 km, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bertanya lagi. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar kegirangan saat dia berkata, "Murid, kecuali dia meminum pil yang salah, maka dia pasti orang yang sangat berkuasa." Pil ini disebut pil Sateret Earth. Itu adalah pil yang sangat ampuh bagi para kultivator formasi inti. Ada 3 pil di dalam botol ini. 3 pil adalah alasan yang cukup untuk menyebabkan bencana di negara air kasar kita. Gadis itu tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuk Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu dekat Laut Iblis. Dia membalas dendam dan kemudian pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya dia pulang. Wang Lin diam-diam berpikir, jika bukan karena kuali pengembalian memiliki sedikit masalah, saya pasti sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Saya tidak menyangka akan dikirim ke planet yang benar-benar terpencil. Dia seharusnya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi selama transfer kembali, ada semacam masalah yang mengubah lokasi di mana dia dipindahkan. Dia akhirnya dikirim ke planet tanpa kehidupan. Planet ini tidak terlalu jauh dari Suzaku. Saat ini gelap, jadi ketika Wang Lin mengangkat kepalanya, dia bisa melihat planet itu. Bulan ini sebenarnya juga sebuah planet, tapi jauh lebih kecil. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berpikir, sayang sekali saya hanya berada di bulan sesaat sebelum transfer dimulai lagi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, saya merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanah. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya harus memeriksanya. Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan. Namun, jarak Chu terlalu jauh, jadi dia harus menggunakan beberapa susunan transfer kuno untuk menutup jarak. Sedangkan untuk kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa kompas itu hanya dapat digunakan di ruang hampa atau di antara bintang-bintang. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membukanya di Suzaku. Kompas bintang kehilangan salah satu sudutnya dan masih kehilangan materialnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakannya di Suzuka jika saya memilikinya. Jika saya bisa, saya bahkan akan bisa melarikan diri dari para kultivator transformasi jiwa. Juga, kenapa Suzaku belum memberikan hadiah untuk kepalaku? Saat Wang Lin terbang, dia mengeluarkan topi jerami dan menaruhnya di kepalanya. Ada banyak batasan dan formasi di topi jerami ini yang tidak bisa saya aktifkan. Kali ini, ketika saya kembali ke Chu, saya harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Juga, dengan pedang harta karun yang saya dapatkan dari murid-murid Sekte Pedang Dalou, saya akan dapat menambahkan lebih banyak batasan pada bendera pembatasan saya. Sayangnya, saya hanya mengambil 3 pedang harta karun itu. Wang Lin mendapatkan salah satu pedang harta karun ketika dia membunuh murid Sekte Pedang Dalou. Adapun 2 lainnya, dia menemukan mereka bersama Cihu saat mereka sedang mengumpulkan tas berisi barang-barang di ruang kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Pergilah ke kultivasi pintu tertutup untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, temukan bahan yang hilang untuk kompas bintang, pelajari topi jerami, dan tambahkan lebih banyak batasan pada bendera batasan. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Wang Lin diam-diam berpikir, ada juga Tasen dari negeri Dewa Kuno. Sudah bertahun-tahun, dan saya tidak tahu seberapa jauh dia telah berkultivasi. Saya harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri sebelum dia bisa pergi dari sana. Memikirkan tentang Tasen, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Tian Yunzi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu calon guru saya dalam perjalanan ke alam surgawi ini. Senior Tian Yunzi adalah musuh Sekte Pedang Dalou. Orang yang bertarung dengan Cihu dan bisa menggunakan kristal niat membunuh juga ada di Sekte Tian Yunzi, saya hanya tidak tahu apakah dia murid senior.
Saya ingin tahu apakah dia akan menyimpan dendam terhadap saya ketika saya pergi ke sana. Wang Lin mengerutkan kening. Orang tua dari Sekte Pedang Dalou terlalu kuat. Mungkinkah dia seorang kultivator Ascendan? Sayangnya, saya belum pernah melihat seorang kultivator Ascendan, jadi saya tidak bisa berspekulasi. Namun, dari kata-katanya, dia tampaknya sedikit lebih lemah dari Tian Yunzi. Jadi apa sebenarnya tingkat kultivasi senior yang akan menjadikan saya sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun? Saya ingin tahu apakah senior Tian Yunzi memperhatikan saya di sana. Panennya sangat bagus untuk perjalanan ke alam surgawi ini. Hanya pagoda dengan mayat wanita yang akan menjadi agak sulit. Karena saya telah menyetujui permintaan senior Zhou Yi, saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya, terutama karena saya tidak tahu apa hasilnya setelah senior Zhou Yi mengejar orang tua itu. Saat Wang Lin terbang, banyak pikiran terlintas melalui kepalanya. Hujan pedang surgawi. Begitu aku kembali ke Chu, aku harus melihat apakah aku bisa mengeluarkannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum berhenti dan turun ke tanah. Di bawahnya ada susunan transfer kuno. Hatinya sakit saat dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaik dan meletakkannya di dalam susunan. Area itu terbuka dan dia menghilang ke dalamnya. Jutaan kilometer jauhnya, Wang Lin muncul. Dia menggosok tas pegangannya dan berpikir, tidak banyak batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Untungnya, ada beberapa di dalam tas yang kami temukan, tetapi setelah dipisahkan dengan Cihu, hanya tersisa sekitar 20. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat mulai sekarang. Mereka pasti akan berguna di masa depan. Wang Lin tidak berhenti. Dia dengan cepat berteleportasi dan terus bergegas pulang. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan kemudian, Wang Lin berdiri di depan barisan transfer kuno lainnya dan menyentuh tas pegangannya. Dia hendak mengeluarkan batu roh kualitas terbaik lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menyebarkan akal sehatnya untuk memeriksa apakah ada orang di sekitarnya. Begitu dia memastikan bahwa dia sendirian, dia dengan hati-hati mengeluarkan batu giok surgawi. Batu giok surgawi memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu roh kualitas terbaik. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakannya untuk membuka susunan transfer kuno. Wang Lin merenung sejenak sebelum menempatkan batu giok langit ke dalam susunan transfer. Saat batu giok langit ditempatkan dalam susunan transfer, ia melepaskan cahaya yang lebih terang daripada susunan transfer manapun sebelumnya. Arai transfer bergetar dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Pada saat yang sama, gambar samar peta muncul di hadapan Wang Lin. Ada total 8 titik yang menyala, dan salah satunya memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Wang Lin tercengang. Melihat retakan pada formasi semakin parah, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melirik ke peta lalu menunjuk ke salah satu titik yang menyala. Dengan ledakan, formasi itu tiba-tiba runtuh. Saat susunan transfer runtuh, batu giok langit muncul dan ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh kekuatan misterius dari barisan dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, hanya dengan hembusan angin lembut, susunan transfer kuno berubah menjadi debu, meninggalkan jejak. Episode 328 Jantung Bergetar. Pemindahan ini memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti ketika dia dipindahkan ke alam surgawi. Namun perasaan ini hanya bertahan sebentar. Wang Lin muncul dalam susunan transfer kuno yang jaraknya tak terhitung kilometer. Dia menyebarkan akal ilahinya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan ekspresi ketakutannya. Tempat ini hanya berjarak 800.000 kilometer dari Laut Iblis. 1 transfer dan dia melewati beberapa susunan transfer kuno. Wang Lin menghitung bahwa dia pasti telah berpindah jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ini benar-benar mengejutkan Wang Lin. Dia menatap batu giok langit di tangannya. Warnanya tidak lagi putih bersih. Ada sedikit abu-abu di dalamnya. Sekarang telah hilang sekitar 10% energi spiritual surgawi yang ada di dalamnya. Mengingat peta yang muncul ketika dia mengaktifkan arai transfer, Wang Lin tiba-tiba memahami sesuatu. Mungkin ini adalah metode sebenarnya dalam menggunakan susunan transfer kuno, dan batu roh kualitas terbaik hanya dapat membuka satu lokasi. Dengan menggunakan batu giok langit, seseorang dapat membuka semua susunan transfer penghubung. Namun, satu transfer membutuhkan 10%. Meskipun saya memiliki cukup banyak batu giok surgawi, saya tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini. Ini bukan transfer tetapi membuang-buang energi spiritual surgawi. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan batu giok langit untuk berpindah di Suzaku.
Wang Lin mengejek dirinya sendiri sebelum melompat ke udara dan terbang ke depan. Kebenarannya sangat mirip dengan apa yang dipikirkan Wang Lin. Meskipun ada orang yang bisa membuka susunan transfer dengan batu giok langit, jumlah mereka terlalu sedikit. Hanya 4 kultivator Ascendan di Suzaku yang tidak merasakan sakit hati saat menggunakan batu giok surgawi untuk berpindah. Saat Wang Lin terbang, dia menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya. Selama pertarungan kedua dengan kupu-kupu merah, katak petir mengalami cedera yang sangat parah hingga hampir mati. Meskipun ia masih terjebak di dalam perangkap binatang buas, ia berubah dari mengambil energi spiritual setiap beberapa hari menjadi setiap beberapa bulan. Wang Lin mengerti bahwa jika bukan karena dia terus mengirimkan energi spiritual ke dalam perangkap binatang buas, katak petir itu akan mati. Saya tidak tahu apakah Wan Er akan mampu menyembuhkan katak guntur setelah saya kembali ke Chu. Sayangnya, binatang ini hanya dalam kondisi ini karena aku, jadi aku, Wang Lin, tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Selagi dia memikirkan hal ini, gelombang lembut datang dari pergelangan tangannya seolah-olah itu meresponsnya. Pada saat ini, di Sekte Langit Awan of Chu, Limuan duduk di pelataran timur dengan sitar. Jari-jarinya yang seperti batu giok bergerak melintasi sitar, menciptakan melodi yang indah. Gelombang suara yang lembut sepertinya sedang mengenang sesuatu. Lebih dari 100 tahun terakhir ini tampaknya berlalu dalam sekejap bagi Wang Lin, tetapi bagi Limuan, itu sudah terlalu lama. Saat ini dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dengan usianya, dia seharusnya berubah menjadi tumpukan tulang putih jika bukan karena embun dari mutiara penentang surga. Dalam 100 tahun terakhir ini, saya masih terjebak pada tahap akhir formasi inti. Embun yang Anda berikan kepada saya tidak lagi berpengaruh. Aku bisa merasakan tubuhku melemah dari hari ke hari. Jika aku masih tidak bisa mencapai tahap Naschen Soul dalam 10 tahun, aku... Limuan dengan paksa mengendalikan dirinya untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Namun, suara sitar mengungkapkan perasaan batinnya. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Siapapun yang mendengarnya pasti merasakan hatinya menjadi berat. Wang Lin, di mana tepatnya kamu? Kesedihan di mata Limuan menjadi semakin kuat. Hatinya sangat kesakitan. Waktunya bersama Wang Lin bergema di benaknya. Ini adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Jika dia tidak memiliki ingatan ini, meskipun tubuhnya baik-baik saja, hatinya pasti sudah mati. Wang Lin, mungkin saat kau kembali, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Limuan akhirnya tak mampu menahan air matanya. 2 aliran air jatuh di pipinya. Saat ini, 2 orang berdiri di luar halaman. Keduanya memiliki kepala penuh rambut putih. Salah satu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan sitar Master Sekte mengandung sedikit tanda kematian. Sayang sekali. Liu Fei, dalam 100 tahun terakhir ini, Master Sekte telah gagal masuk ke tahap Naschen Soul sebanyak 3 kali meskipun dia meminum banyak pil. Jika bukan karena dia ingin bertemu orang itu sekali lagi, maka dia akan mati 30 tahun yang lalu ketika dia gagal menerobos lagi. Song King, orang yang kamu maksud. Menurutmu dia masih hidup? Sosok dingin muncul di benak Liu Fei, menyebabkan tubuhnya bergetar. Bahkan setelah 100 tahun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Song King merenung sejenak dan menghela nafas. 100 tahun yang lalu dia berada pada tahap awal Naschen Soul. Bagaimana dia bisa mati? Dugaan saya adalah sekarang dia telah mencapai tahap akhir dari Naschen Soul. Ketakutannya jauh lebih dalam daripada ketakutan Liu Fei. Adegan di masa lalu sering membangunkannya dalam tidurnya. Adegan itu telah menjadi iblis dalam dirinya. Sayangnya, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir dari Naschen Soul, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Awan Langit. Wajah Liu Fei dipenuhi dengan kepahitan. Song King merenung dalam waktu lama sebelum tersenyum pahit. Kultivator asing itu memusnahkan Sekte Langit Biru 3 hari lalu. Aku ingin tahu siapa yang berikutnya. Liu Fei dengan getir berkata, bahkan Tuan Utusan pun takut dengan teknik orang ini. Nasib Sekte Langit Awanku sudah ditentukan. Dari 4 tetua senior Naschen Soul tahap akhir, tetua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap formasi jiwa, dan sekarang apakah tetua Gong Sun akan hidup atau mati tidak diketahui. Tepat pada saat ini, musik sitar berhenti, dan dari dalam halaman terdengar suara lembut Limuan. 2 senior, silakan masuk untuk berbicara. Wan Er sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan keluar. Liu Fei dan Song King dengan cepat menjawab. Mereka kemudian saling memandang sebelum segera memasuki halaman.
Li Muwan menatap Sitar. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah keduanya. Liu Fei memiliki ekspresi kompleks di wajahnya saat dia berkata, Master Sekte, kesehatanmu penting. Memainkan sitar membuat pikiran Anda tegang. Li Muwan menghela nafas lalu tersenyum. Tubuhku sudah terlalu lemah. Bahkan jika saya tidak bermain sitar, saya tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Liu Fei diam-diam menghela nafas. Li Muwan dengan tenang berkata, ada berita tentang Gong Sun. Tetua Gong Sun pergi mencari kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku takut. Mata Song Qing dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak melanjutkan berbicara. Li Muwan merenung sebentar. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedih dan berkata, apakah kalian sudah menemukan informasi tentang dari mana kultivator itu berasal? Liu Fei berbisik, kami hanya tahu bahwa orang ini tidak terlihat setua itu dan menggunakan berbagai serangga beracun. Dia juga diselimuti aura haus darah. 1 bulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di dalam tubuh Chu. Dia menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari, dan 3 hari yang lalu sekte langit biru dihancurkan. Hanya beberapa murid luar yang keluar mengunjungi keluarga mereka yang tersisa. Li Muwan menatap keluar jendela. Setelah sekian lama, dia hendak berbicara, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Tubuhnya mulai gemetar dan dia mulai batuk hebat. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat menunjukkan ekspresi khawatir. Li Muwan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Baru setelah batuk beberapa saat akhirnya dia berhenti. Dia melihat darah merah yang mengejutkan di tangannya. Dia menyekanya dan berkata, dalam beberapa hari, ketika saya merasa lebih baik, saya akan mengembalikan darah esensi jiwa Anda. Kalian semua harus melarikan diri setelahnya. Tuan Sekte, Liu Fei dan Song Qing keduanya berbicara pada saat bersamaan. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun kedua darah esensi jiwa mereka ada di tangan Li Muwan, dia tidak pernah menggunakannya untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia selalu memperlakukan mereka seperti seniornya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari kayu, dan rasa ketidakpuasan mereka terhadapnya telah lama hilang. Master Sekte, pil perpanjangan hidup Ouyang Zi telah diteliti selama beberapa tahun. Begitu dia berhasil, kamu akan bisa hidup lebih lama. Li Muwan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Sekalipun itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang umurku beberapa tahun saja. Saya bisa merasakan tubuh saya menua dalam 10 tahun terakhir ini. Mungkin dalam beberapa tahun lagi seluruh rambutku akan memutih. Terlebih lagi, bencana ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Sekte Langit Awan. Song Qing dengan getir berkata, Master Sekte, kita bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Iblis Raksasa. Kultivator asing ini membuat takut utusan Sekte Iblis Raksasa, jadi mereka harus bertindak. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai saat itu tiba. Klan Iblis Raksasa. Li Muwan berbisik dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya. Klan Iblis Raksasa hanya melihat kita sebagai alat untuk alkimia. Juga, masalah antara Cheng Niu dan Tuan Muda Klan Iblis Raksasa membuat mereka terikat, jadi mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk mengganggu kita. Liu Fei berkata, Cheng Niu. Sayangnya, jika bukan karena orang ini, Klan Iblis Raksasa tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Song Qing dengan nada mengejek berkata, kalau saja Cheng Niu bisa datang ke negaraku, maka bencana ini akan teratasi. Song Qing hanya mengatakannya untuk mengejek dirinya sendiri. Dia bahkan tidak menyangka kalau ada 1 dari 10.000 kemungkinan hal itu bisa terjadi. Liu Fei tersenyum pahit. Cheng Niu, itu adalah senior yang bahkan bisa melepaskan tangan dari kupu-kupu merah. Saya khawatir dia mungkin belum pernah mendengar tentang Chu. Li Muwan berbisik, kalian bisa pergi dan menyampaikan niatku kepada 2 tetua dalam kultivasi pintu tertutup. Setelah aku mengembalikan darah esensi jiwamu, kalian semua harus melarikan diri dari tempat ini. Liu Fei bertanya, Master Sekte, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Li Muwan mengungkapkan kesedihan mendalam di matanya. Saat ini, tidak ada rasa takut di hatinya. Bahkan jika Sekte Langit Awan hancur, dia tidak mau pergi. Bahkan jika dia mati, dia harus mati di sini. Ini adalah persetujuannya dengan Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memandang ke arah langit biru di luar dan bayangan Wang Lin muncul di benaknya. Kakak Wang, makhluk seukuran kepalan tangan terbang keluar dari alis Li Muwan. Ia melayang sebentar sebelum mendarat di sitar. Tangan Li Muwan mengusap kepala makhluk kecil itu sambil berbisik, Ling kecil, di mana tuanmu? Wang Lin tidak berhenti sama sekali selama perjalanan sejauh 800.000 kilometer ini.
Dia berdiri di tepi laut iblis memandang ke arah Chu, dan entah kenapa hatinya sedikit bergetar. Dia belum pernah merasa gemetar seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Iblis batiniah. Tidak memungkinkan. Dengan kultivasi saya, iblis batiniah yang normal tidak akan pernah bisa memasuki jiwa asal saya. Sementara Wang Lin memikirkannya, dia berjalan ke lautan iblis. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Wan Er. Aku harus membelikan sesuatu untuknya. Wang Lin tersenyum tipis. Episode 329 Aku Wang Lin, 1. Dia dengan cepat menyerbu menuju lautan iblis. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak melambat sama sekali. Setelah melewati beberapa susunan transfer, dia muncul 10.000 km dari kota. Kota ini disebut pemberontak iblis. Itu adalah salah satu dari 10 kota utama di lautan iblis. Kota ini menduduki peringkat ketiga di antara 10 kota utama. Kota itu berkali-kali lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa deskripsi kota di peta yang dimiliki Wang Lin, tapi semua informasi ini berasal sebelum lautan iblis diserang. Ada banyak kekuatan baru yang bercampur, jadi Wang Lin tidak mengetahui situasi politik sebenarnya di sini. Namun, tujuannya bukan untuk menimbulkan masalah melainkan sekadar membeli beberapa hadiah untuk Li Muwan. Setelah membayar beberapa batu roh berkualitas rendah, Wang Lin memasuki kota pemberontak iblis. Ada banyak kultivator di dalam kota, membuat tempat itu sangat ramai. Dengan topi jerami di kepalanya, Wang Lin melihat sekeliling dan tersenyum. Ada bangunan 5 lantai yang sangat menarik perhatian di kejauhan dengan 3 kata, Paviliun Pemurnian Harta Karun, di atasnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menuju paviliun ini. Setelah memasuki pendopo, dia langsung naik ke lantai 2. Tidak ada apapun di lantai 2 yang menarik perhatiannya, jadi dia pergi ke lantai 3. Di lantai 3 duduk seorang pria parubaya yang sedang membaca gulungan kuno dan bersenang-senang. Ketika dia melihat Wang Lin, dia meletakkan gulungan itu dan tersenyum. Halo pelanggan, apa yang ingin kamu beli? Wang Lin melihat sekeliling dan berkata, resep pil. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Paviliun Pemurnian Harta Karun kami memiliki banyak resep pil. Saya ingin tahu jenis apa yang diinginkan pelanggan. Wang Lin duduk di kursi di sebelah pria parubaya dan berkata, peringkat 5 atau lebih tinggi. Mata pria parubaya itu menjadi serius. Dia segera berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Wang Lin, lalu dia berkata, resep pil peringkat 5 sangat mahal. Paviliun Pemurnian Harta Karun kami di sini hanya memiliki 3. Harap tunggu sementara saya mengambilkannya untuk Anda. Dengan itu, pria itu segera menaiki beberapa anak tangga. Tidak lama kemudian, dia segera turun kembali dengan membawa 3 kotak. Bersamanya ada seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat serius yang memancarkan gelombang energi spiritual. Orang tua itu dengan tenang menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Wang Lin dengan santai menatap lelaki tua itu sebelum mengalihkan pandangannya ke arah kotak di tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu meletakkan kotak-kotak itu dan tersenyum. Dari 3 resep pil peringkat 5, 2 diantaranya berasal dari Sekte Langit Awan milik Chu, dan yang lainnya dari Sekte Ujung Dunia Damo. Ini adalah batu giok yang mengandung efek pil. Silakan lihat, pelanggan. Dengan itu, dia membalikkan tangannya dan 3 batu giok muncul. Dia meletakkannya di atas kotak. Wang Lin mengambil setiap batu giok satu per satu. Itu hanya berisi efek pilnya tetapi tidak berisi resepnya. Resepnya ada di dalam kotak. Dulu sebelum Wang Lin meninggalkan Sekte Langit Awan, dia telah melihat semua resep pil peringkat 5 dari Sekte Langit Awan, jadi setelah dengan santai melihat kedua batu giok itu, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu resep dari Sekte Akhir Dunia. Setelah sekian lama, Wang Lin meletakkan batu gioknya dan berkata, saya ingin resep pil kembali ke asal dari Sekte Akhir Dunia. Apakah Paviliun Pemurnian Harta Karunmu mempunyai resep pil peringkat 6? Pria parubaya itu ragu-ragu dan memandang ke arah pria tua itu. Orang tua itu mengangguk. Pria parubaya itu kemudian dengan cepat tersenyum dan berkata, pil peringkat 6 sangat berharga. Paviliun Pemurnian Harta Karunku hanya memiliki 1, dan akan dijual di pelelangan lautan iblis yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Kalau pelanggan menginginkannya, bagaimana kalau menunggu 2 bulan? 2 bulan dari sekarang adalah saat pelelangan akan dimulai. Wang Lin mengerutkan kening. Sudahlah. Berapa harga resep pil peringkat 5 ini? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pelanggan, apakah Anda ingin menukarkan suatu barang dengan itu, atau akankah Anda membelinya dengan batu roh? Wang Lin menjawab, batu roh.
Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi kompleks dan berkata, ini sebagian besar barang yang telah mencapai nilai tertentu tidak dijual untuk batu roh. Wang Lin mengerutkan kening. Dia berdiri, menamparkan tasnya, dan membuang satu barang. Kemudian dia mengambil kotak berisi batu giok itu dan mulai menuruni tangga. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar mengambil langkah ke depan, namun dia dihentikan oleh aura dingin yang keluar dari topi jerami Wang Lin. Orang tua itu tiba-tiba terkejut, dan jiwanya yang baru lahir hampir hancur. Dia tersandung ke belakang dan tidak lagi berani mencoba menghentikan Wang Lin. Pria parubaya itu menangkap barang yang dilempar Wang Lin. Dia hanya melihat sekali sebelum tubuhnya mulai bergetar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini, setengah dari batu roh kualitas terbaik. Menurut pemahaman Wang Lin, setengah dari batu roh kualitas terbaik sudah cukup untuk resep pil peringkat 5. Juga, Wang Lin bahkan tidak memberikan setengahnya, itu lebih seperti seperempat. Dalam beberapa hari terakhir ini, seseorang yang memakai topi jerami pergi ke banyak toko di banyak kota untuk membeli resep pil. Pada awalnya, sebagian besar toko memberikan harga yang wajar, namun harga untuk setiap toko baru menjadi semakin tinggi. Lalu ada salah satu toko yang memberikan harga setinggi langit, dan ketika penjualannya gagal, mereka mencoba menggunakan kekerasan. Namun, mereka hanya menemui kehancuran. Setelah itu, rumor yang mengatakan bahwa kultivator bertopi jerami adalah seorang kultivator formasi jiwa menyebar. Ini bagus untuk Wang Lin karena setidaknya membeli resep pil menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari, Wang Lin tiba di perbatasan Chu dan Lautan Iblis dengan bantuan susunan transfer kuno. Selama ini, ia berhasil memperoleh total 8 resep pil kultivasi peringkat 5. Saat Wan Er melihat resep ini, dia pasti akan senang. Wang Lin tersenyum. Setelah dia memasuki Chu, dia melepas topi jeraminya dan tidak lagi menyembunyikan dirinya. Namun, saat Wang Lin memasuki Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan menuju sekte langit awan dan dengan ringan berkata, dia mendekati kematian. Lalu dia menghilang dari tempatnya. Zhang Bai adalah sebuah nama, dan nama di negara peringkat 50 ini berarti pembunuhan berdarah. Jenius itu berasal dari sekte iblis serangga puli, dan dia adalah seorang kultivator Nas Chen Sol tahap akhir. Kemudian karena suatu alasan, dia mencuri teks suci dari sekte iblis serangga dan mengkhianati sektenya. Sekte serangga iblis mengejarnya, tetapi dia selalu berhasil lolos. Meskipun mereka berhasil melukainya dengan serius, banyak murid yang terbunuh di sepanjang jalan. Akhirnya, di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke lembah sunyi 9 hantu. Setelah melarikan diri dari kultivator formasi jiwa, dia tinggal di sana selama 100 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menjalani 100 tahun itu, tetapi pada saat dia keluar, dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah menjinakkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia muncul, dia membunuh dalam perjalanan menuju klan iblis serangga. Dikelilingi oleh banyak serangga, bahkan para kultivator formasi jiwa pun mati padanya. Bahkan mengetahui bahwa ada kultivator formasi jiwa tahap pertengahan dan tahap akhir di sekte iblis serangga, dia tetap datang. Terlihat sekali betapa sombongnya orang ini. Akhirnya, orang ini diburu lagi, tapi kali ini oleh kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Dia memikat seniornya dari mantan sekte ke lembah 9 hantu desolate dan kemudian keduanya menghilang. 30 tahun kemudian, Zhang Bai keluar lagi dari lembah sunyi 9 hantu. Meskipun dia masih dalam tahap awal formasi jiwa, seniornya tidak ditemukan. Orang ini sepertinya sudah menyerah untuk membalas dendam pada sektenya dan meninggalkan negara asalnya. Dia berkeliling, melakukan banyak tindakan keji kemanapun dia pergi. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali kultivator yang mati di tangannya. Bahkan para kultivator formasi jiwa tahap menengah pun mengalami sakit kepala ketika berhadapan dengannya. Ini karena dia sepertinya telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira mereka membunuhnya, itu hanyalah salah satu klon serangganya. Akhirnya, orang ini memperoleh Rain Cauldron dan menjadi salah satu orang yang memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, dia melakukan perjalanan tanpa lawan sampai dia mengacaukan seseorang yang tidak bisa dia ganggu dan gagal menjebak Wang Lin. Pada akhirnya, dia kehilangan beberapa klon sebelum terpaksa kembali menggunakan Return Cauldron. Bisa dibilang dialah orang pertama dari Suzaku yang kembali. Ketika dia kembali, dia juga menemui masalah yang sama yang dialami Wang Lin dan keluar jalur. Tapi dia lebih beruntung dari Wang Lin.
dia langsung mendarat di Suzaku. Namun, dia mendarat di Lautan Iblis. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, dia mulai membunuh lagi ketika dia berada di dalam Lautan Iblis. Hampir setiap kultivator yang ditemuinya dibunuh olehnya. Setelah menyerap esensi dari semua kultivator tersebut, serangganya mulai berkembang biak dan dia melakukan perjalanan ke Chu. Alasan dia memusnahkan begitu banyak sekte tentu saja untuk memberi makan serangganya. Daging manusia tidak cukup untuk serangganya, itulah sebabnya Chu harus menghadapi bencana ini sekarang. Ketika utusan dari klan iblis raksasa melihat Zhang Bai datang ke Chu, dia diam-diam mengeluh. Meskipun dia juga seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak menerobos pemahamannya sendiri tetapi menyerap pemahaman orang lain. Dari segi kekuatan, dia bisa menindas para kultivator Nas Chen Soul, tetapi dibandingkan dengan seseorang yang kuat seperti Zhang Bai, dia hanya bisa berlari. Zhang Bai saat ini sedang berdiri di puncak gunung, dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat dengan mata merah ke arah sekte di kejauhan. Sekte Langit Awan. Ini adalah sekte nomor 1 di negara Chu ini, dan ahli dalam bidang alkimia. Setelah hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang saya dengar dari sekte lain, master sekte itu cantik. Saya ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah dia diserang oleh serangga saya. Zhang Bai terbang menuju sekte tersebut. Raungan serangga sangat mengintimidasi. Beberapa hari yang lalu, saya memberi makan junior Nas Chen Soul tahap akhir dari sekte Langit Awan. Junior itu berkata bahwa Wang Lin tidak akan memaafkanku ketika dia meninggal. Siapakah Wang Lin ini, dan mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Selain itu, Chu hanyalah negara kultivasi peringkat 3. Tidak mungkin ada seorang kultivator formasi jiwa. Wang Lin ini hanyalah seorang kultivator Nas Chen Soul tahap akhir yang sedikit di atas rata-rata, dan saya membunuh mereka saat saya melihatnya. Saya bahkan telah membunuh beberapa kultivator formasi jiwa. Zhang Bai mencibir. Setelah memusnahkan negara Chu ini, aku akan kembali ke lembah 9 hantu yang sunyi. Kali ini, aku harus membiarkan Raja Serangga lahir. Setelah Raja Serangga memasuki tubuhku, aku akan dapat mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa mengalahkanku. Episode 330 Aku Wang Lin, 2. Di mata Zhang Bai, perjalanan ke alam surgawi adalah aibnya. Cheng Niu bukanlah siapa-siapa yang berani mengabaikannya. Jika Cheng Niu membantunya, mereka akan dengan mudah membunuh orang yang mengejarnya. Saya tidak menyangka Cheng Niu bisa mengambil alih tangan kupu-kupu merah. Sekarang orang itu terkenal di seluruh Suzaku. Ketenaran itu seharusnya menjadi milikku. Tunggu saja, Cheng Niu, suatu hari kita akan bertarung. Zhang Bai mencibir tetapi segera dia mengerutkan kening dan bergumam, katak guntur Cheng Niu adalah musuh alami bagi serangga saya, jadi ini akan agak sulit. Matanya berbinar dan dia mengambil keputusan. Kali ini, dia harus masuk lebih jauh ke lembah 9 hantu yang sunyi dan mendapatkan serangga raja. Dengan Raja Serangga, bahkan katak petir pun akan kehilangan pengaruhnya. Akan lebih bijaksana jika aku tidak membuat marah Cheng Niu sebelum hal itu terjadi. Jika orang itu mampu melepaskan lengan dari kupu-kupu merah, maka tingkat kultivasinya pastilah bukan formasi jiwa tahap awal seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Namun, Suzaku sangatlah besar. Bahkan jika aku ingin macam-macam dengannya, akan sulit menemukannya. Zhang Bai mendengus. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di luar sekte Langit Awan. Sekte Langit Awan dikelilingi oleh awan putih. Awan ini tidak alami melainkan formasi perlindungan sekte. Formasi ini tidak hanya melindungi sekte tersebut, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan fluktuasi energi spiritual dari dalam. Zhang Bai melayang di langit dan memandangi awan sebentar. Dia tersenyum menghina dan berteriak, "Junior dari sekte Langit Awan, dengarkan baik-baik. Buka formasi perlindungan sekte, keluarkan semua pil Anda, dan master sekte Anda akan keluar untuk menyambut saya secara pribadi." Sekte Langit Awan benar-benar diam. Setelah beberapa saat, suara lemah dan lembut datang dari sekte Langit Awan. Namun, suara itu penuh dengan tekad. Senior adalah seorang kultivator formasi jiwa. Mengapa menyulitkan sekte kecil seperti kami? Jika ada kebutuhan akan pil, silakan tanyakan kepada kami. Sekte Langit Awan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Zhang Bai mengungkapkan ekspresi mengejek dan berkata, "Oh, saya kira Anda adalah Master Sekte Langit Awan Sekte. Junior adalah Master Sekte Langit Awan Sekte."
Senior, tolong jangan mempersulit sekte kecil seperti kami. Suara Limu Wan melanjutkan. Itu masih memikat seperti dulu dan dipenuhi dengan kelembutan. Zanbai mendengus dan berkata, aku harus melihat kecantikan seperti apa yang dimiliki oleh Master Sekte-Sekte Langit Awan ini. Dengan itu, dia meraih ke arah awan putih dan membuat gerakan meraih. Dengan serangkaian suara berderak, awan putih dengan cepat runtuh. Tapi mereka dengan cepat terbentuk kembali. Apa ini? Formasi ini misterius. Itu tidak ditempatkan oleh Sekte Langit Awanmu. Mata Zanbai berbinar. Limu Wan menghela nafas dan berkata, Senior, formasi ini ditempatkan oleh klan iblis raksasa untuk melindungi Sekte Langit Awanku. Pertimbangkan untuk memberi wajah pada klan iblis raksasa dan tidak mempersulit kami. Klan iblis raksasa. Zanbai merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Semua serangga di sekitarnya menyerang awan. Gelombang suara mengunyah datang dari awan putih. Suara ini akhirnya menjadi sangat keras hingga menutupi dengungan serangga. Bagaimana dengan klan iblis raksasa? Bahkan jika Cihu sendiri yang datang, dia tidak akan marah padaku hanya karena Sekte Langit Awan. Zanbai tersenyum dan mengulurkan tangan lagi. Bang! Dengan suara keras, salah satu awan putih runtuh, menyebabkan semua awan lainnya juga menghilang. Gelombang kejut menyebar, dan di dalam gelombang kejut itu seberkas cahaya menghilang. Saat awan putih menghilang, serangkaian bangunan yang terbuat dari batu roh muncul di hadapan Zanbai. Melihat deretan bangunan tak berujung yang terbuat dari batu roh yang sepertinya tidak ada habisnya, mata Zanbai melotot. Dia mencari dalam waktu yang sangat lama sebelum tertawa dan berkata, Sekte Langit Awan ini terlalu kaya. Itu terbuat dari batu roh. Meskipun skala ini tidak bisa menandingi alam surgawi, tidak banyak tempat seperti ini di Suzaku. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku. Formasi perlindungan sekte mudah dihancurkan. Orang-orang di dalam Sekte Langit Awan dipenuhi dengan keputusasaan. Zanbai mengambil satu langkah dan memasuki Sekte Langit Awan. Dia dikelilingi oleh dinding serangga setebal 100 kaki. Beberapa murid perempuan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sangat ketakutan hingga mereka mulai menangis. Zanbai mengulurkan tangan. Beberapa murid Cloud Sky Sekte ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Sekelompok serangga memisahkan diri dari gerombolan itu dan melompat ke arah para murid. Jeritan menyedihkan dengan cepat bergema saat para murid ditutupi oleh serangga. Serangga itu merayapi seluruh tubuh mereka, bahkan ada yang sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Jeritan melengking terdengar di telinga para murid Sekte Langit Awan. Jeritan ini hampir mencabik-cabik hati mereka. Berhenti. Limu Wan melompat ke udara. Di sekelilingnya berdiri beberapa orang. Mereka semua menatap Zanbai dengan ekspresi jelek. Zanbai tersenyum nakal. Dia melambaikan tangannya dan teriakan melengking dari para murid menjadi semakin keras. Beberapa detik kemudian, serangga itu keluar dari tubuhnya. Para murid tiba-tiba menjadi sangat lemah dan jatuh dari langit. Wajah Limu Wan menjadi pucat. Dia hanya bisa menatap para murid dengan tercengang. Darah keluar dari sudut mulutnya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat ke arah Zanbai. Dengan kepribadiannya, sangat jarang dia melihat orang seperti itu. Tatapan Zanbai tertuju pada Limu Wan. Dia berkata, tidak buruk. Kamu benar-benar cantik. Siapa namamu? Limu Wan tetap diam. Oh, tidak akan berbicara. Sayang sekali. Zanbai tersenyum dan melambaikan tangannya. Serangga di sekitarnya menyebar dan menutupi seluruh Sekte Langit Awan. Zanbai hanya perlu melambaikan tangannya dan serangga akan melompat ke makhluk hidup dan melahapnya. Meski serangga ini hanya seukuran ibu jari, mereka sangat haus darah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mata Zanbai hampir persis sama dengan mata serangga ini. Berhenti. Namaku Limu Wan. Gelombang rasa malu memenuhi Limu Wan. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan murid-murid Sekte Langit Awan mati. Beberapa hari yang lalu, dia mulai mengirim muridnya pergi, tetapi masih ada ribuan orang yang memutuskan untuk tinggal. Alasan orang-orang ini tetap tinggal adalah karena mereka melihat Sekte Langit Awan sebagai rumah mereka. Mereka rela memperjuangkan rumah mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesalinya. Bahkan Liu Fei dan Song Qing, dua tetua kepala Nas Chen Sol tahap akhir, memutuskan untuk tetap tinggal. Seorang lelaki tua berambut putih maju selangkah, menghalangi Limu Wan, dan berkata kepada Zanbai, Senior, jika Anda memiliki permintaan, silakan bicara. Mata Zanbai berbinar. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, dengan nada menghina, permintaanku. Permintaan saya sangat sederhana.
Aku akan membunuh kalian semua, meminum semua pilnya, dan menyegel tempat ini menjadi istana pribadiku. Sedangkan kamu, namamu Limuwan. Anda sangat cantik dan memiliki keanggunan tertentu pada Anda. Kamu bisa menjadi pembantuku. Salah satu kultivator jiwa baru lahir yang merupakan seorang wanita tua berteriak, kamu bertindak terlalu jauh. Dia mampu mencapai tahap Naschen Soul karena Limuwan. Ketika Zanbai mengucapkan kata-kata itu, dia menjadi marah, melupakan perbedaan tingkat kultivasi, jadi dia berteriak keras-keras. Ekspresi Zanbai menjadi gelap. Matanya menjadi merah saat dia berkata, sepertinya saya terlalu baik. Oke, aku akan menghancurkan Sekte Langit Awan. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan serangga di sekitarnya mulai menyerang semua orang. Adapun wanita tua itu, ketika Zanbai melambaikan tangannya, banyak serangga yang menyerangnya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bahkan Naschen Soul-nya pun dilahap. Adegan ini mengguncang hati semua orang. Jeritan menyedihkan memenuhi Sekte Langit Awan. Limuwan tersenyum sedih. Dia kemudian batuk seteguk darah dan menggigit bibir bawahnya. Bahkan para tetua di sekitarnya diserang oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bahkan dua tetua jiwa yang baru lahir tahap akhir pun mengalami banyak masalah. Serangga ini sangat aneh. Sepertinya tidak ada harta karun atau mantra yang berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, selain Limuwan, semua orang di Sekte Langit Awan sedang bertarung dengan serangga. Limuwan menggigit bibir bawahnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Zanbai memandang Limuwan dengan penuh minat. Dia mengusap dagunya dan berkata, sejujurnya, saya telah memusnahkan banyak sekte, dan Anda adalah master sekte wanita keempat. Meskipun kultivasi Anda tidak terlalu bagus, Anda akan menjadi inang yang baik bagi parasit saya. Dengan itu, dia menunjuk ke arahnya dan setetes darah tiba-tiba keluar dari jarinya. Setetes darah berubah menjadi serangga ganas yang melompat ke arah Limuwan. Namun, begitu serangga itu melompat ke arahnya, gumpalan hitam muncul di dahinya. Massa hitam itu berubah menjadi bentuk makhluk kecil yang melahap serangga darah. Serangga darah itu berteriak dengan sedih pada awalnya, tapi suara itu perlahan memudar. Makhluk kecil itu melayang di sekitar Limuwan dan menatap tajam ke arah Zanbai. Zanbai terkejut. Dia melihat makhluk kecil itu dan berbisik, Soul Beast. Limuwan merenung. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik, Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Kakak Wang, haha, mungkinkah itu Wang, ada apa, Lin? Zanbai tertawa. Setelah tiba di Chu, dia mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang. Dia bahkan mendengarnya dari anggota sekte lain ketika mereka meninggal. Negara Chu Anda sangat aneh. Wang Lin ini sepertinya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia? Zanbai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan arogansi. Matanya berbinar dan dia berkata, dengan nada menghina, saya sekarang sangat ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Saya juga ingin tahu bagaimana Anda berhasil membuat semua kultivator jiwa baru lahir ini bersedia mati bersama Anda dengan tingkat kultivasi Anda. Karena dia adalah wanitaku. Saya Wang Lin. Sebuah suara dingin berbicara dari belakang Zanbai.